Baik, hari ini kita akan ngobrol nih dengan tokoh utama. Wah, tokoh Waduh, utama, berat sekali. tokoh utama, pelukis kita, penggambar kita. Ini sudah tidak asing lagi di dunia perdukunan. Loh, kok perdukunan, Pak? Jadi perdukunan. Dunia kesenian, Dunia kesenian. Ke kesenian. Kesenian. Baik. Inilah dia teman kita, senior kita. Namanya, kita tanya langsung saja. Ya Pak, silakan Pak. Iya Pak, terima kasih. Nama saya Bambang. Nama lengkapnya Bambang Wahyudi. Bambang Wahyudi. Kayak nama artis Pak. Kalau kata orang tua saya dirapkan sebagai anak laki-laki yang merupakan wahyu yang terbaik. Anak pertama adalah merupakan wahyu yang terbaik. Jadi Bambang itu anak laki-laki, Wahyu, Adi itu baik. Terus yang artinya pertama yang mana Pak? Bambang Wahyudi, Adi kan karena saya lahir sebagai anak pertama. Jadi nggak ada sebagai anak kaitannya laki-laki, dengan namanya itu ya, nggak pertama ada. nggak ada ya. Anak laki-laki yang pertama dianggap sebagai wahyu. Iya. Yang baik. Baik Pak. Ini Pak kaitannya dengan masalah dunia apa tuh? Dunia lukis gambar nih. Saya dengar-dengar Pak Bambang ini jago banget gambar gitu. Terus imajinasinya itu kalau orang bilang out of the book. Apa? The book apa the book Pak? The book. Gimana tuh Pak? Begini Pak Nasul, orang suka hampir tidak paham. Yang mendasar adalah menggambar. Semua orang harus bisa menggambar, tapi tidak semua orang bisa jadi pelukis. Karena gambar adalah basic. Apa aja akan menjadi pelukis atau tidak. Saya bisa menggambar tapi tidak berbakat sebagai pelukis. Tapi bisa melukis tapi hasilnya tidak akan sebaik kalau saya menggambar. Karena menggambar itu merupakan suatu pekerjaan yang begitu diminta tolong dalam tempo singkat bisa jadi. Tapi kalau melukis butuh waktu. Satu lukisan bisa minimal 1 minggu, bisa sebulan baru jadi. Jadi kalau dihitung grade itu tingkatan ya. Itu antara pelukis dengan penggambar lebih tingkatannya lebih jago yang mana gitu Pak? Lebih menggambar. Menggambar pasti bisa. Sebenarnya sama sih menggambar dan pelukis juga bisa menggambar, tapi dia umumnya lebih kepada bentuk seni lukis, tapi tidak kepada gambar. Tapi basic sih dia bisa menggambar. Jadi gini Pak, nah kaitannya dengan menggambar, melukis kan hubungannya dengan sekolah Pak. Artinya gini, kan Pak Bambang nih sampai di sekolah Al-Jannah. Ini kan termasuk Pak Bambang ini senior saya nih. Dari passionnya kelihatan, udah mirip sutradara. Keren. Terima kasih. Jadi dalam mengajarkan gambar, lukis itu triknya bagaimana Pak ke anak yang TK nih terutama nih Pak? Gimana cara mengajarkannya biar enak, biar di anak itu senang gitu Pak? Anak-anak itu kan masih sangat muda ya belia. Mereka kita bangun suasana yang menyenangkan dulu, yaitu dialog. Dialog kita dialog yang sederhana tapi mudah dipahami anak-anak. Contohnya, anak-anak sudah pernah lihat ikan belum? Sudah Pak. Ayo kita menggambar ikan ya. Pertama yang digambar kalau ikan apanya dulu Pak? Kira-kira anak imajinasinya kalau udah bicara ikan apa dulu? Biasanya harus kita tuntun karena kebetulan sekolah kita kan sekolah IAS ya. Islam, alam dan sains. Jadi cara menggambarnya juga kita usahakan berkaitan dengan dunia itu walaupun tidak secara langsung. Kita bisa bikin perumpamaan. Anak-anak, ikan itu hampir sama dengan manusia. Dia kan bertanya, apa mungkin Pak? Hampir sama, tidak sama, hampir sama. Contohnya? Kalau hampir berarti tidak sama Pak. Tidak sama. Tapi bisa diambil tidak jauh. Contohnya,
ketika ada anak TK yang namanya Abdul. Abdul bangun. Abdul bangun. Itu Abdul manggilnya Abdul Padul, Pak? Saya manggilnya waktu itu Abdul. Saya pegang. Abdul punya punggung. Saya usap punggungnya kan. Iya. Baru saya gambar di papan tulis punggung ikan. Abdul punya perut, ikan punya perut. Jadi apa yang dipegang sama kita di dunia nyatanya, terus digambar, diimajinasikan ke ikan. Bagus banget tuh. Terus gimana, Pak? Anak-anak, kita kalau berjalan kan pakai apa? Pakai kaki mereka. Mereka jawab langsung responsif. Kalau ikan pakai apa? Ikan pakai gitu. sirip di belakang pakai ekornya. Jadi ikan bisa maju ke depan pakai ekor. Saya bikin bentuk ekornya gitu. Nanti anaknya tanya, Pak, kok kaki sama itu beda ya? Ikan punya kepala enggak? Punya. Iya, kita punya kepala, ini kepala ikan. Saya bikin kepala ikan, sebentuk garisnya. Kita dikasih yang maha kuasa, dikasih mata untuk melihat berapa? 2. Ikan juga punya mata 2 untuk melihat ke depan. Digambar juga. Saya bikin ikannya. Jadi anak-anak langsung mempunyai respon. Oh iya ya, oh iya. Respon dia untuk mengatakan oh iya langsung bisa masuk ke alam pikiran mereka. Langsung berimajinasi, Pak ya. Kalau ikan makan, kita juga makan. Berarti kita punya mulut. Ikan juga punya mulut. Nah, kalau gini, Pak. Kalau kita Bang tadi makan, kita pakai mulut. Kalau ikan punya muka. Jangan, itu kalau dipotong-potong kan sekarang nggak boleh. Bapak kalau ngajar. Kalau manusia punya mulut, kalau ikan punya muka. Untuk mengembangkan daya kreasi dia, imajinasi dia, kita bilang kalau kita kan punya kawan, punya sahabat, punya adik, punya kakak, ikan juga punya teman, ada teman ikan. Jadi kalau kita gambar ikan jangan sendirian. Berarti ada 2. Ada 2 ikan. Gitu ya. Kalau kita punya adik, ada adik ikan, ikannya kecil sedikit. Kenapa kecil? Karena namanya adik. Kalau adik-adikan? Kecil-kecilan. Jadi gini ya, pembelajarannya dari hal yang real. Kalau anak kecil kan nggak bisa sesuatu yang nggak kelihatan. Jadi yang nyata gitu. Dipegang anaknya dulu kepalanya, nanti diimajinasikan ke ikan. Seperti itu ya. Jadi sangat aplikatif banget nanti ya. Gitu. Pada tingkat tertentu saya coba pancing. Anak-anak kalau di akuarium tuh ada apa? Pohon yang muncul tuh, aduh namanya bapak lupa deh. Pohon cemara. Yang padahal kita ingat. Dia bilang rumput laut. Pinter. Pinter. Nah, kita kasih jawaban pintar, anak itu ada berarti saya bisa menjawab gitu. Kebanggaan dia orang rumput laut. Jadi melatih imajinasi anak dari hal yang konkret, ya dari yang abstrak dikonkretkan lalu digambar. Luar biasa. Berarti itu triknya untuk mengajarkan anak di bawah anak pradasar lah ya. Jadi biar lebih melatih daya imajinasi. Berimajinasi. Nanti kalau itu sudah terbentuk daya imajinasi itu akan ke bawah sampai usia selanjutnya. Sehingga dalam pembelajaran hal apapun terbawa imajinasi. Ini kalau boleh tahu nih Pak nih. Dulu Bapak pertama kali belajar tentang menggambar. Pertama kali dari mana? Pertama kali gitu Pak. Inspirasinya mulai gambar pertama kali apa gitu. Kalau katakanlah tante saya dulu di TK itu. Tante itu pasti perempuan ya Pak? Ya, tante itu adiknya ibu. Kemudian dia seorang guru TK. Saya belajar di TK-nya dia. Nah, dia sudah tahu bahwa saya kok bisa gambar. Tapi kan saya waktu itu kan masih daya ingat saya nggak sampai sejauh itu kan. Tapi Om Tante bilang kamu sudah senang gambar, gambar mobil, gambar ikan, gambar gajah. Bakat itu ketemu ketika waktu tantenya ngajar di TK juga. Ternyata dulu sudah tahu nih tantenya, Pak Bambang kecil itu memang hobinya menggambar, gitu ya. Nah, terus kemudian pada jenjang berikutnya, saya terasa baru terbentuk dunia menggambar itu ketika saya mendapat guru tamatan dari Akademi Seni Rupa Jogja. Asri Jogja.
Jogja itu berarti Dia melihat bahwa saya punya talenta menggambar, kemudian diberikanlah jam pelajaran ekskul menggambar. Di situ materi menggambar secara teoris akademis disampaikan ke kita, ada 4 orang. Gini Pak, aslinya orang Jogja ya Pak Bambang ya? Nenek Jogja. Kakek Sumatera? Enggak, kakek juga Jogja. Kakeknya Jogja. Jadi gini Pak, ya kaitannya dengan menggambar, melukis ya, mewarnai dalam dunia pendidikan nih kan ya. Saya lihat nih Pak Bambang ini penggemarnya banyak loh di dasar. Kalau lagi datang tuh, tangannya Pak Bambang gitu. Itu bisa sampai kayak gitu tuh. Ini idolanya Pak Bambang nih, inspirasinya dari mana? Inspirasinya mengajarnya gitu. Saya juga kurang tahu, tapi mungkin karena dari dialog itu saya banyak memuji mereka, nggak pernah memberikan komentar yang tidak baik. Saya bilang, gambar kamu bagus deh, tapi kamu akan lebih bagus kalau kamu tambahin di gambarnya ya. Gitu. Ini kamu bikin gambar rumah udah bagus nih, coba tambahin pohon, akan lebih bagus rumahnya. Ya anak itu merasa diapresiasi karyanya ya. Karena seni itu kan objektif gitu ya Pak. Begini Pak, pastilah Pak Bambang, siapapun orang kalau dalam hidupnya pasti punya idola nih Pak. Idolanya dalam mengajar, idola dalam dunia menggambar. Nah saya mau tahu nih Pak, penasaran sampai segitunya hebatnya gitu Pak Bambang sampai digemarin anak-anak gitu. Idolanya Pak Bambang kalau untuk ngajar itu siapa ya sebenarnya? Sebetulnya bisa idola atau bukan, tapi yang jelas saya tertarik dengan cara mengajar menggambar yang dilaksanakan oleh Pak Tino Sidin. Pak Dia Tino. Cara dia mengajar di televisi itu, walaupun waktu itu menggambar kita nonton di TVRI waktu itu di studio dengan beberapa murid, dia mengajar gambar. Cara mengajar gambarnya sangat sederhana. Bagaimana memainkan garis menjadi bentuk sebuah benda yang diinginkan. Misalnya contoh, yuk kita bikin rumah, dibikin gambarnya rumah. Tapi rumah juga yang bentuknya sangat sederhana, yang semua orang bisa menggambar. Sehingga dia tanpa sadar menanamkan bahwa menggambar itu menarik. Jadi menggambar itu menyenangkan sehingga dia tertarik terus gitu. Iya. Dan pada akhirnya itu setiap hasil anak-anak itu selalu dapat pujian. Ih, gambar kamu bagus deh. Akan lebih bagus kalau warnanya ini ya. Warnanya pun diberikan contoh oleh Pak Tino Sidin. Nah itu, jadi merasa diapresiasi karyanya. Betul. Jadi dalam dunia seni tidak ada kata jelek, gampangnya gitulah ya Pak. Kalau namanya karya itu yang penting dia berkarya. Betul. Masalah kesempurnaan itu kan tergantung waktu. Dari proses perjalanan waktu sempurna. Kalau Pak Nasrul bikin garis tanpa putus itu kan perlu waktu. Bikin garis lurus itu tanpa putus. Ada kan orang bikin garis putus-putus baru nyambung. Itu tandanya orang itu nggak percaya diri. Kalau percaya diri bikin garis seret sekaligus. Jadi kelihatan dari cara gambar, goresan tangannya. Betul. Psikologi orang ini ketahuan ya. Kelihatan. Kalau suka gambaran yang belok-belok itu berarti sukanya belok-belok atau gimana? Kan kita harusnya lurus Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau kita bisa melihat itu kalau kita menggambar berwarna Pak. Maksudnya gimana Pak? Membuat gambar tapi dengan warna. Contohnya Pak? Contohnya gini, dia bikin pohon pisang misalnya. Warnanya ditorehkan ke bentuk pohon pisang, itu apa warnanya? Kelihatan kalau garisnya kelihatan lah, itu secara naluri akan kelihatan. Oh ini karakternya begini kelihatan. Gitu. Kalau suka gambarnya kelapa Pak, kira-kira karakternya apa Pak? Karena bukan bentuknya tapi garisnya. Garisnya. Oh ini anak PD-nya cukup. Ini anak imajinasinya bagus. Ini anak kreasinya bagus gitu. Begitu ya Pak ya? Iya, saya pernah memberi contoh waktu mengajar anak-anak menggambar rumah adat Papua yang disebut Honai. Itu ada di Taman Mini. Saya tanya, anak sudah ke Taman Mini belum? Belum Pak. Coba ke Taman Mini, nanti lihat rumah adat Papua namanya Honai.
Saya kasih contoh rumah Honai. Jadi bentuknya. Terus coba kamu gambar lagi di buku kamu rumah ini. Dibikin masing-masing tuh. Iya, iya. Ada satu anak yang bikin rumah adat Papua. Tahu ada itu. Ada krisnya di atasnya gitu. Ada antena TV. Wah, keren banget. Saya bilang, ini apa nih? Saya tahu itu maksudnya antena TV, tapi saya pura-pura nanya, ini apa nih kok ada garis? Ini antena TV loh. Loh, kok ada antena TV? Kan boleh Pak, orang Papua punya TV. Coba di tengah pedalaman gunung. Dia punya TV. Dia punya angan-angan orang Papua juga berhak nonton TV. Harus punya TV juga lah, jangan terbelakang gitu. Nah, gini Pak, ini saya lihat dari passionnya Bapak nih, saya yakin nih Pak Bambang bukan hanya bisa menggambar nih, sepertinya kayak sutradara, sutradara nih. Passionnya itu mirip banget sama kayak Bapak Asrul Sani. Asrul Sani. Nah, kalau saya kan Nasrul, nggak Asrul, gitu ya. Saya yakin nih. Saya mau tanya boleh nggak nih tentang dunia peran nih, seni peran nih Pak? Boleh, boleh. Nah, sepertinya Bapak jago berperan nih. Lihat dari passionnya kayak gini nih. Bener nggak Pak? Dulu semasa remaja saya punya prinsip do something. Kerjakanlah sesuatu yang mungkin ada manfaatnya besok. Do. Karena without do, tomorrow ada do not. Kalau ada do not berarti no doing. Tidak bisa kerja. Maka lapangan kerja nggak bisa Anda masukin. Nah, mantep. Jadi saya ikut apa aja? Ikut kursus acting, ikut belajar menggambar juga, ikut semua, hampir semua kegiatan. Jangan-jangan udah pernah main film nih, jangan-jangan nih, jangan-jangan udah pernah main film nih, film apa aja nih kayaknya nih, penasaran nih jadinya. Sehingga saya untuk sebagai dasar, saya pernah ikut acting course, walaupun karena saya karyawan, jadi nggak pernah bisa ikut rutin, tapi selalu ikut. Ikut latihan, acting latihan. Ini penasaran Pak bener nih, kayaknya pernah main film, saya pernah lihat namanya sinetron Beranak Dalam Kubur. Bener nggak itu? Apa salah? Jangan-jangan saya salah lihat nih. Sinetron apa ya Pak? Saya pernah ikut sinetron Hikayat Penggembara, kemudian mengisi juga di Lorong Waktu. Kemudian Lorong Waktu. Sebelumnya, yang milik Pak Deddy Miswar. Iya, kalau nggak salah itu ya. Yang sebelumnya itu ada serial Abu Mawas. Nah? Abu Mawas. Abu Mawas. Ya. Perasaan namanya bukan Abu Mawas Pak. Iya, kalau dongeng yang berkembang tuh sosoknya kan Abu Nawas. Tapi oleh Deddy Miswar dibikin Abu Mawas supaya kita mawas diri. Sehingga jalan cerita setiap episode itu ada mawas diri apa yang kita kerjakan. Gitu. Nah, ini bisa jadi project Pak untuk sekolah kita. Namanya Inspirasi. Abu Waras. Abu Waras. boleh. Biar semuanya pada waras. Iya. Gitu Pak. Jadi berarti dulu pernah ya istilahnya bersama bareng dengan Pak Deddy Miswar. Iya. Pernah belajar dengan beliau juga tentunya ya. Dengan Pak Wingky Harun. Pak siapa Pak? Wingky Harun yang tokoh film Kalagondang itu. Kalagondang. Mak Lampir. Hah? Ada tokoh namanya Pak Kalagondang, Pak Wingky Harun. Kalau berarti pernah sama Pak Malampir juga Pak Bambang? Saya hanya kenal tapi belum pernah main dengan dia bersama. Jadi ini maksudnya nih Pak. Saya pernah bermain film dengan Alan Nuari, pernah mungkin bintang-bintang lama. Di sinetron apa itu Pak? Warisan Bumi. Warisan Bumi, ya. Tentang proyek kali bersih. Iya Pak. Ya Pak, jadi gini, sebenarnya nih kita ini sangat terima kasih banget nih atas kehadiran Pak Bambang gitu ya di lembaga kita, sehingga anak-anak itu dilihat sekarang gemar banget menggambar, mewarnai, juara di sana, juara di sini. Sebenarnya target utama Pak Bambang mengajar di tempat kita ini apa nih Pak? Jadi penasaran nih. Membantu ikut mencerdaskan anak-anak Pak. Kalau anak-anaknya belajar pintar iya, tapi apa cerdas? Mohon maaf nih, bukan saya bukan ahli, saya tidak punya background yang kuat, tapi antara pintar dan cerdas itu beda. Beda ya. Kalau anak-anak tamat sekolah itu pasti pintar, tapi cerdas enggak? Jadi cerdas sama pintar itu beda. Beda.
ruangnya beda. Contoh, kalau Contoh pintar itu 1 kali 1 adalah 1. 5. 1 tambah 1 adalah 1 tambah 1 adalah 2. Tapi kalau orang cerdas Belum belum tentu. tentu. 1 tambah 1. 1 tambah 1 adalah Iya. 3 kurang 1 gitu. 3 kurang 1. Tapi ada kemungkinan sehingga tetap Ya 2, tetap hasil 2. akhirnya 2 gitu. Pintar, cerdas. Sebagai contoh Pak, langsung kalau kita sedang duduk berhukum begini, tahu-tahu ada suara ledakan di luar rumah, di luar area ini, kan panik orang. Pada Oh, lari semua semua, keluar. ada yang ini gundah Semua gelana kita lah ya. Nah, kebanyakan orang datang ke tempat peristiwa. Tapi kalau Pak Nasrun tahu, Anda nggak perlu ke sana, Anda nelpon ke ambulan, ke kepolisian, nggak perlu datang. Itu namanya cerdas. Cerdas. Ya Pak, berarti tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Pantesan putra putri di pradasar kita itu anaknya cerdas-cerdas. Jangan-jangan satu orang ini nih ya. Terima kasih Pak. Jadi mudah-mudahan sih semua kontribusi Pak Bambang di lembaga kita ini menjadi inspirasi dan bermanfaat buat kita semua, terutama buat anak kita ke depannya. Makanya dari pelajaran menggambar ini kita tanpa sadar melatih dari imajinasi mereka, daya kreasi dia, kreativitas dia. Itulah salah satu akar kecerdasan mungkin ya. Iya bisa jadi. Bibit kita. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi manfaat, Amin. jadi amal buat Bapak dan menjadi jariah nanti suatu saat di akhir. Ya, terima Pak. kasih. Ya itu aja. Baik teman-teman, hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan besok kita akan ngobrol lagi dengan Pak Bambang yang jauh lebih ekstrim lagi. Masa mudanya gimana gitu kan. Pasti ini nggak cuman gambar, nggak cuman acting, ini ada seni musik sama seni ngegombal ini biasanya ada. Ya, baik kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.